Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Triani dari STKIP 11 April Sumedang, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan melakukan kegiatan latihan mingguan penegak bantara kepramukaan. Pada pradana, hormat, gerak. Tegak, gerak. Luruskan, lurus. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, sangga pendobrak, siap, laporan selesai. Pada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, upacara akan segera dimulai. Laksanakan, siap, laksanakan. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Pramuka. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah pada minggu ini kita dapat berjumpa kembali dalam latihan mingguan seperti biasanya kita lakukan. Baik adik-adik, pada minggu ini kita akan melaksanakan SKU nomor 12, yaitu tentang menjelaskan sejarah kepramukaan dunia dan Indonesia. Semoga adik-adik bisa mengikuti latihan ini dengan sebaik mungkin. Cukup sekian amanat dari kakak. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran acara. Doa dipersilahkan dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Upacara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengadakan kembali latihan mingguan sebagaimana biasanya kita lakukan. Apa yang telah kakak sampaikan tadi di upacara, bahwa minggu sekarang kita akan membahas mengenai SKU poin 12 mengenai sejarah kepramukaan dunia dan Indonesia. Apakah adik-adik tahu sejarah kepramukaan dunia dan Indonesia? Baik, bagus kalau kalian sudah tahu. Mungkin di sini kakak akan menyampaikan poin-poin pentingnya saja. Kita mulai dengan sejarah kepramukaan dunia. Sejarah kepramukaan dunia diawali dengan sebuah gerakan yang dipelopori oleh siapa? Ada yang tahu? Oh ya, bagus. Yaitu Robert Stephen Smith ya. Beliau lahir pada tanggal berapa? Oh ya, bagus, tanggal 22 1857 ya. Anak dari Baden Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford. Namun Baden Powell meninggal ketika Stephen Smith masih kecil. Robert Stephen Smith kemudian lebih dikenal dengan sebutan apa? Dengan nama apa? Coba ada yang tahu gak? Oh ya, bagus, dengan sebutan Powell. Awal pada tahun 908, Baden Powell kembali menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisan ini dibuat buku dengan judul, ada yang tahu judul bukunya apa? Oh bagus, Something for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan di negara-negara lain. Kemudian berdirilah organisasi kepramukaan untuk laki-laki dengan, ada yang tahu dengan sebutan apa? Ya, dengan sebutan Boy Scout. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuan Baden Powell, yaitu yang bernama Agnes, didirikanlah organisasi kepramukaan untuk perempuan dengan nama, ada yang tahu namanya? Yaitu Girl Squad. Yang kemudian diteruskan oleh istri Baden Powell pada tahun 1916, diri kelompok pramuka usia siaga dengan nama Cub atau anak serigala. Pada tahun 1918, Baden Powell membentuk Rifle Squad bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922, beliau menerbitkan buku Rovering to Success, yaitu mengembara menuju bahagia.
Tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang gerakan pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia. Tahun 1910, Baden Powell pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Pada tahun 1912, menikah dengan Oval dan dianugerahi 3 orang anak. Beliau mendapatkan gelar Lord dari Raja Georgi pada tahun 1929. Baden Powell meninggal tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Mungkin yang kakak sampaikan sejarah kepramukaan dunia cukup bagian ini saja. Selebihnya silahkan kalian cari sendiri materinya untuk lebih memperluas kepramukaan dunia. Oke, selanjutnya kita akan membahas sejarah kepramukaan Indonesia. Adik-adik kan sudah tahu ya, sudah banyak yang tahu tentang sejarah kepramukaan Indonesia. Kan pramuka di Indonesia diawali dengan didirikannya gerakan kepanduan penjajahan Belanda di Indonesia yang bernama apa coba? Oke, bagus, yang bernama NIVV. Yaitu Persatuan Paduan Hindia Belanda. Saat yang sama, pejuang kemerdekaan Indonesia ini mendirikan gerakan kepaduan yang bertujuan untuk manusia Indonesia yang lebih baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Kemudian muncul beberapa nama organisasi kepaduan, antara lain apa coba sebutkan satu persatu. Oke, yaitu JOP, JJP, SIAP, HW, dan banyak lagi lain sebagainya. Belanda mencurigai gerakan-gerakan kepaduan tersebut sehingga Belanda melarang kepaduan yang menggunakan istilah Vaderlanders. Dengan adanya larangan tersebut, Kiai Haji Agus Salim menggunakan nama Pandu atau kepanduan untuk mengganti nama Vaderlanders. Setelah organisasi kepaduan Indonesia yang menggunakan istilah Vaderlanders merubah menjadi pandu atau kepanduan seperti KBI, yaitu Kepanduan Bangsa Indonesia, BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepaduan Indonesia, dan lain-lain. Namun padu masih digunakan hingga masa kemerdekaan. Karena banyak gerakan kepaduan di Indonesia, Presiden Soekarno menyatukan gerakan kepaduan tersebut dalam satu wadah, yaitu gerakan kepramukaan. Keputusan ini ditetapkan melalui apa coba, ada yang tahu? Oke, bagus, yaitu melalui Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh PJS, Presiden Republik Indonesia, yaitu Insinyur Juanda. Karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang pada saat itu. Di dalam Kepres ini, gerakan pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai satu-satu badan di wilayah Indonesia yang diperkenalkan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, sehingga organisasi lain menyerupai dan sama sifatnya dengan gerakan pramuka dilarang keberadaannya. Oke, sampai penjelasan ini ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, kakak akan melanjutkan. Sebagaimana yang telah dikatakan tadi bahwa Bapak Pramuka Dunia adalah Baden Powell, orang yang menjadi perintis gerakan pramuka sedunia, sedangkan Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, lahir di Sampilan Ngasem, Yogyakarta 12 April 1912 dan wafat di Washington, Amerika Serikat pada tanggal 1 Oktober 1988. Beliau adalah seorang Raja Kesultanan Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga Wakil Presiden Indonesia yang keberapa, ada yang tahu? Oke, bagus, yaitu yang kedua.
antara tahun 1973 sampai 1978. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka 1961 sampai dengan 1974. Mungkin materi yang sekilas ini yang dapat kakak sampaikan. Selebihnya silahkan kalian cari sendiri tentang sejarah kepramukaan dunia maupun Indonesia. Untuk itu kakak hanya dapat menyampaikan materi sekian. Terima kasih yang telah memperhatikan, yang telah konsentrasi mengikuti latihan minggu sekarang. Oke, sekarang kakak beri waktu kalian untuk istirahat dulu 30 menit. Setelah istirahat, nanti kakak beritahu lagi kumpul di kelas atau di lapangan upacara sekaligus kita upacara penutupan latihan. Untuk setelah istirahat, kita adakan games dulu sebelum upacara penutupan dan pulang. Jadi bagaimana istirahatnya? Sudahkah kalian makan? Sudahkah kalian sholat dan melakukan hal-hal yang kalian perlu lakukan? Oke, sebelum kita masuk ke games, kakak mau memberikan soal latihan dulu kepada kalian. Semoga kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Oke adik-adik, kita akan games dulu ya sebelum pulang supaya kalian lebih semangat lagi latihannya untuk minggu besok. Kakak punya sebuah games, yaitu gamesnya menghitung mundur. Apakah adik-adik sudah tahu gamesnya? Oke, baik, kakak akan jelaskan ya. Jadi kalian itu berbaris, lalu nanti kalian berhitung dari 1 sampai dengan jumlah peserta. Tapi ketika angka 7 atau kelipatan 7, kalian harus menggantinya dengan tepuk tangan. Jadi gak boleh disebutkan angkanya. Apabila adik-adik ada yang salah menyebutkan, maka permainannya akan dimulai dari awal. Dan sesudah 3-4 ronde permainan selesai dan akan diganti dengan menghitungnya dibalik. Jadi angka yang besar sampai ke angka 1, tapi tetap pada angka kelipatan 7 atau angka 7 diganti dengan tepuk tangan. Apakah adik-adik mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, ayo kita lakukan permainannya. Pradana, hormat, gerak. Tegak, gerak. Luruskan, lurus. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, sangga pendobrak. Siap, laporan selesai. Ada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor upacara akan segera dimulai. Laksanakan, siap laksanakan. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik, kita dapat melaksanakan kegiatan latihan pada minggu ini dengan terlaksana dengan begitu lancar. Semoga adik-adik bisa mengikuti kembali latihan mingguan pada minggu yang akan datang. Bagaimana adik-adik latihan minggu sekarang? Apakah seru atau ada keluhan? Baik adik-adik, pada tadi pemberian soal latihan, semoga adik-adik nantinya dapat mengisi SKU poin nomor 12. Semoga adik-adik minggu yang akan datang adik-adik bisa lebih fokus lagi dalam mengikuti latihan mingguannya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam mengikuti latihannya, dan kakak sarankan adik-adik jangan terlalu banyak bercanda pada waktu latihan. Mohon maaf bila kakak
banyak kesalahan kepada adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya diberikan keselamatan di perjalanan dan sampai rumah dengan selamat. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan latihan mingguan penegak Bantara telah selesai dilaksanakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya minta kritik dan sarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.